Aduh. Saya kasih tahu teman-teman semua ini. Sekarang logika aja. Katanya, aku ditemuin, aku ditawarin 200 miliar. Aku nggak mau. Sampean percaya apa enggak? Sampean percaya apa enggak? Ditawarin 200 miliar, nggak mau. Hakim tuh sampai geleng-geleng itu. Ditawarin loh itu, 200 miliar. Oke lah, siapa yang mau nemanin saya bicara sebelum saya bacakan ini? Ya, saya orangnya fair-fair aja. Kalau ada beritanya, mari kita ulas. Begitu kok repot. Ya enggak? Aku tuh jujur ya teman-teman ya, kalau ada yang di situ tapping, kemudian di situ aku tahu bahwa itu kuman, aku nggak peduli, langsung tak blokir. Hati-hati kalau tapping tuh. Saya anggap kuman, saya blokir. Emang masalah? Nggak ada masalah. Iya kan? Nggak ada masalah. Ini nggak ada yang mau nemani saya, ya udahlah. Saya bacakan aja lah. Ngapain ya kan? Ini judulnya ya teman-teman ya. Richard Lee buka dugaan Doktip minta 200 miliar untuk hentikan kasus. Ini judulnya loh, untuk hentikan kasus. Ya. Kau blokir saya, kau manggil aja kau jadi ya saya blokir lah. Kau nggak sopan manggil kau. Nah, blokir oke? Oke, saya blokir. Emang kenapa? Masalah buat lo. Coba panggil kau lagi. Blokir. Gitu aja kok repot. Ya nggak? Ini namanya kus-kus ini. Apalagi muncul lagi blokir lagi. Kenapa emangnya? Masalah buat gue kagak. Iya kan? Kalau gaya-gaya begitu tuh. Mana lagi? Mana lagi yang bilang kau? Bukan masalah nggak sopan. Kalau nggak menghargai orang, blokir. Tapi kalau mau bertanya, sopan, saya kasih, silakan. Ya kan? Ngomong, ayo ngomong. Tapi kalau naik Din, kalau langsung tiba-tiba langsung komen kenal aja kagak. Iya kan? Maksudku itu marilah kita beretika. Nggak ada tuh, langsung nggak ada. Oke, langsung saya berikan 200 miliar untuk hentikan kasus. Teman-teman, ini di sidang pengadilan. Saya nggak pernah ada Richard Lee bohong. Auranya Richard Lee, aura bohong nggak ada. Nggak ada. Semua auranya adalah aura fakta. Dan ini di sidang pengadilan. Mana berani terdakwa bohong di pengadilan? Nggak akan berani. Nggak akan berani. Ya kan? Nggak akan berani. Makanya saya bacakan ini. Ya, saya bacakan. Ini nggak ada namanya, blokir. Ngapain? Nggak ada nama. Masa punya media sosial nggak ada namanya? Nama dikasih supaya jelas. Manusia kan, kalau kita manusia kasih nama dong. Kalau nggak ada namanya, blokir. Nggak ada lagi namanya, blokir. Karena kalau nggak ada namanya itu sudah pasti akan ini yang negatif-negatif. Oke? Ya, saya akan blokir. Oke, kita bacakan saja teman-temanku semua. Ini ada yang mau naik lagi. Nanti kalau saya kasih naik ternyata nggak mau naik. Kan susah. Ini ada Alesa, ada Fen Adam, ada Nur Hayati. Kalau nggak mau naik tapi minta naik lah. Apa? Enggak lah. Saya bacakan aja ya. Oke. Grid ID. Richard Lee membuka dugaan Doktip meminta uang 200 miliar kepada temannya yang bernama Ivan. Permintaan dana tersebut diduga dimaksudkan untuk menghentikan kasus Richard Lee. Benar. Memang benar, saya sudah pernah dengar ini. Hal itu disampaikan Richard Lee saat memberikan pertanyaan kepada Doktip di persidangan. Menurut Richard Lee,
Doktif sempat bertemu dengan seseorang bernama Ivan dan meminta bayaran 200 miliar rupiah. Silahkan disangkali ini, ya, ya kan? Silahkan disangkali. Pada tanggal 16 Januari, saksi Samira mengajak bertemu teman saya yang bernama Ivan di salah satu rumah. Di sana Ivan tidak boleh pegang handphone, tidak boleh pegang apa-apa. Masuk dan saudari Samira meminta sebesar 200 miliar rupiah. Ujar Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin Kamis 13 Agustus 2026. Richard Lee pun meminta tanggapan Doktif. Apakah yang disebut Richard Lee sesuai dengan fakta versi Doktif? Pertanyaan saya, benar nggak Anda meminta dengan teman saya bernama Ivan untuk kasus saya dibubarkan 200 miliar? Benar atau enggak? Tanya Dr. Richard Lee. Doktif pun membantah pertanyaan Richard Lee. Dia menyebutkan bukan dirinya yang mengajak ketemu Irfan. Bohong yang mulia, saya tidak pernah mengajak Ivan bertemu. Jadi saya tidak pernah mengajak langsung Ivan bertemu. Tidak pernah, kata Doktif. Richard Lee kemudian mengakui memiliki bukti foto pertemuan Doktif dengan Ivan. Ada fotonya. Hati-hati loh, Anda disumpah di sini. Anda disumpah di sidang ini. Ada loh fotonya, kata Richard Lee. Doktif justru mengatakan bahwa Ivan yang meminta untuk ketemu saya. Podo wae ketemu kan ngene, mau ini yang ketemu, mau ini yang ketemu, ada pertemuan. Doktif justru mengatakan bahwa Ivan yang meminta untuk bertemu dengannya. Loh, betul, tapi saya tidak pernah mengajak Ivan. Ivan yang ingin menemui saya. Podo wae, kamu yang apel atau kamu diapelin, podo. Sing penting rakyat muncul dari mulutmu tuh duit. Podo wae. Richard Lee kemudian menegaskan kembali mengenai dugaan permintaan uang 200 miliar Doktif terhadap Ivan. Tapi benar nggak minta uang 200 miliar. Ayo, tapi benar nggak minta uang 200 miliar. Tanya Dr. Richard Lee. Akan tetapi Doktif alias Samira membantah hal tersebut. Dia justru bertanya balik untuk apa meminta uang sebesar 200 miliar. Loh, kalau pada waktu itu Ivan menawarkan, loh. Saya bilang saya tidak mau. Sekarang pertanyaannya, teman-teman mau nggak tak tawarin uang 200 miliar? Mau. Mana ada orang tiba-tiba nawarin duit 200 miliar? Kagak ada lah. Loh, kalau pada waktu Ivan menawarkan, saya bilang, saya tidak mau. Kenapa saya minta 200 miliar? Ahai, asik juga nih. Nah, itulah ceritanya. Saya tanya, jangankan kok sampean-sampean itu, kamu orang itu, tak tawarin uang 500 miliar. Setan, iblis, dajjal lo tak tawarin 1 miliar lo mau. Jangankan 1 miliar, 1 juta mau. Loh, ini 200 miliar kok. Walau. Allah. Ini siapa ini yang mau naik? Kok nggak tapping? Kamu nggak mau tapping ya wes ya. Ini ngeri-ngeri sedap teman-teman. Jadi berita ini gempar ya ketika di akhir-akhir persidangan kemarin, ya, di akhir-akhir sidang kemarin, itu ternyata ini 600 orang ini kuman atau manusia? Kalau teman-teman ini tap layar deh. Coba Ros, itu ada 600 orang itu gimana Ros? Coba teman-teman, ini ada berita lagi saya bacakan juga untuk Anda ya. Parah ini. Judulnya ini di media yang lainnya, judulnya aja ngerinya minta ampun. Ya, ini dari apa ini? Dari Tribun ya.
Ya, Tribun. Judulnya itu bikin gempar sidang. Nanti dikira nggak ini. Tunggu sebentar ya, saya taruh di atas itu. Sebentar ya, sampean tap-tap layar dulu sampean. Nanti dikira aku bohong kan, nggak mau aku. Makanya aku tampilkan di sini dulu. Bikin gempar, gempar sidang. Nah, ini nanti saya ini ya. Oh ini bener ini. 5 jam yang lalu nih. Judulnya ngeri ya. Dan ini nyata teman-teman, nyata. Disebutkan langsung, baku bantah langsung. Artinya nyata. Jadi tidak ada namanya hoax, tidak ada ya. Saya tidak pernah mengatakan hoax. Apalagi ya kan yang berkaitan dengan yang ini, saya akan buka belak-belakan. Ternyata sebelumnya ada yang 800 juta. Ada yang 800 juta, bahkan ada bukti transfernya. Gila nggak tuh? Ini beneran, nggak bisa dia. Sekarang saya tanya, itu kan haknya. Hak karena apa? Coba saya tanya. Ayo, mungkin teman-teman bilang itu haknya. Silahkan, hak karena apa? Hak karena dia mereview gitu? Emang boleh? Emang boleh mereview dapat bayaran di ini, kecuali kalau yang bisa, yang berhak mereview adalah begitu. Pak jangan giring opini, hati-hati. Kamu saya blokir, nggak peduli. Kasih tahu aja, suruh laporin. Ini dia anotasi. Kamu saya blokir, nyuruh hati-hati. Siapa lagi? Pak jangan giring opini katanya, hati-hati mulut nanti akan dipertanggungjawab. Lu kasih tahu Samira sana, jangan kasih tahu saya. Wong saya cuma baca ini kok. Gimana? Ayo lagi, mana yang tapping lagi? Yang tapping lagi, ayo langsung cus. Kalau kuman langsung tak siapkan begini, ini apa namanya nih? Peduli amat dengan dia, ya nggak teman-teman? Emang siapa lu? Ini tak tunjukkan nih. Bilang hati-hati lagi ya teman-teman ya, boleh. Apakah ada salah? Apakah ada salah? Jadi teman-teman harusnya kalau ada yang tapping aneh-aneh, teman-teman yang balas, jangan saya yang ngeblokir, teman-teman yang ini. Samirun ngakunya tentara Allah. Febrika, Allah itu maha kuasa, maha besar. Allah itu tidak butuh tentara-tentara. Apalagi model begituan. Nggak butuh. Ya, nggak butuh. Teman-teman nggak usah ini, nggak usah apa namanya, nggak usah ikuti orang-orang. Ikutin ini aja Mr. Z. Pasti nyata. Nggak ada kebohongan di sini, semua nyata. Saya tak sisiran saya. Biasa aku naik ngomong itu, aku naik ngomong rada keras sedikit tuh rambutku langsung jibrak gitu. Ya kan? Oke, tak baca kayak kilo. Ojo ki. Iki apa meneh Pak Presiden tadi pidato kok kayak pidato gubernur aja nggak jelas. Lah aku ora bahas wong kuwi lah. Kabotan aku nek bahas wong kuwi. Gini wae, iki bahas iki wae, bahas iki. Terus ini sudah 700 terus di screenshot terus baru nanti dikirimkan ke saya terus. Mbak Ros, ini ya, ini judulnya ya teman-teman ya. Judulnya ini ya, pitung atus lah kok pitung atus. Judulnya gitu loh, apa bikin gempar sidang Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan 200 miliar oleh Dokter. Ini bukan saya. Kemarin juga kita bahas kok. Ini pemerasan, tapi ditulis itu pemerasan loh, bukan saya loh. Ya. Ya. Bukan saya. Bukan saya, bukan saya. Lah,
bahasa nopo Pak kula mboten sumerep. Wow, dasar pertamane. Wes pokoknya santai aja lah. Pokoknya nonton sih. Nek orang nonton pergi gitu aja biar aman. Mister G sing kasus Bali gak tahu dibahas yo. Apa sing ayam kuwi? Ayam kuwi, ayam. Ayam kah? Kamu tap-tap layar dulu lah. Tap-tap layar dulu. Yang mana? Yang mana? Bahas ayam? Enggak lah. Kita bahasnya yang keren-keren lah. Dulu Dokpeng, iki aku nggak tahu nih. Mi tulisanmu piye gitu? Mi mau damai kasih 50 miliar. Ternyata 200 miliar diminta. Lah damai apa damai? Damai ya kanggo ini toh. Tukang jahit. Wah, keren itu kah kasusnya itu tukang jahit sing piye toh? Aku gak ngerti kasus Bali. Kapan wi? Kapan wi kopi pahit? Kopi pahit naik sini kopi pahit. Kalau kalau Anda kopi pahit naik sini. Kecuali kalau Anda, halo, coba tolonglah aku itu ngurusi uripku dhewe ra jelas-jelas kok. Sampean malah ngasih tambahan kasus sih piye? Ya. Saya tak omong karo kopi pahit itu. Kamu tahu apa enggak? Ini siapa nih? Ling, apakah betul kamu mau naik Ling? Tapping Ling. Ini ini biar Halo, fokus. selamat Wah, malam, kasus Mr. G. apa? Apa meneh Piye kuwi? kabare, Mr. G? Op, Hah? piye kabare? Aku sae mawon. Pripun di sampean? Apa sing arep ditanya pe? Loh, lah sampean gak dia omong malah ra genah. Sampean ngomong-ngomong Wika. Bali itu kasus apa? Oh, iku enek si pegawai Indomaret dia Hmm, jahit baju sama orang asli sana kawan ibu-ibu. Dia janji hari itu dia ambil, ternyata belum selesai ya. Tiba-tiba dia omel-omel tuh ibu tukang jahit itu. Dia mengatakan dasar pelacur segala macam, bawa nama suku orang Jawa. Kamu orang Jawa, orang miskin datang ke Bali cuman apa gitu gitulah pokoknya. Dia bodoh. Ternyata perempuan tuh bukan orang Bali toh, orang Lombok. Nah akhirnya tuh di, karena viral, akhirnya didatangilah sama ini sama anggota DPD AWK itu Arya Sopo ya panjangnya. hmm, AWK lah pokoknya ya, anggota dewan terkenal itulah dari Bali, DPD Bali. hmm. Nah, tapi itu seolah mediasi, ternyata bukan mediasi, dia menyudutkan orang pegawai Indomaret tadi gitu, Mister G. Nah, Oke. ini nggak ada pendamping hukumnya nih orang ini. Gitu. Oke, Jadi kalau lagi sorotan. kalau masih ngomel-ngomel emak-emak tuh anu dulu. Nah, kalau sudah permasalahan hukum baru kita masuk ya. Kalau masalah ngomel-ngomel banyak, tetangga saya juga ngomel-ngomel gara-gara got, gara-gara siram bunga, gara-gara kecipratan ini. Kalau masalah ngomel-ngomel nanti aja. Oke. Eh, 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 eh. Coba baca judulnya nih. Masih kelihatan nggak pakai kacamata? Bikin gempar sidang. Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan 200 miliar rupiah oleh Doktip. Dokter Oke. fiktif. Saya mau tanya, jujur ya, jawab ya. Jujur. Sampean pernah lihat yang namanya uang 200 miliar? Pernah lihat nggak? Kurung baru megang 5 miliar. Belum sampai 200 miliar. Kalau 5 miliar udah pernah pegang. Oke. Oke, kalau uang 5 miliar itu segini ya? Gimana ya? Kalau ratusan itu. Setumpuk begini atau segini atau segana? Gimana ya nyebutinnya? Pokoknya uang ratusan lah. Saya nggak Oke. bisa menggambarkannya. Hmm, oke. Kalau saya pernah Mhm. 200 miliar saya pernah. Tapi habis itu saya bangun.
Ternyata mimpi. Oke, teman-teman, saya bacakan dulu ini ya. Saya bacakan ya, biar nggak dikira bohong. Saya bacakan lagi. Oke, nih dengerin dulu. Bikin gempar sidang. Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan 200 miliar. Ini teman-teman, ini 200 miliar. Ini pemerasan. Di sini loh ya, di sini loh ya. Bukan saya loh ya. Nanti dikira Mr. Z bilang pemerasan. Enggak, ini loh judulnya. Coba matamu lihat ini, matamu. Ya, lihat. Judulnya itu jelas kan? Jangan nanti dikira saya mengada-ngada. Itu judulnya itu ya. Matamu tuh lihat tuh. Bikin gempar sidang Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan tuh. Pemerasan Rp 200 miliar oleh Doktip. Lihat sendiri. Bukan Mr. Z. Teman-teman mohon maaf ya, itu matamu tuh sebenarnya bahasa Indonesia ya matamu. Nggak bisa mata zu, nggak bisa. Mata sampean, nggak bisa. Langsung matamu. Itu nggak salah itu teman-teman, nggak salah itu. Ya, ini nyata ya. Nyata. Kalau 200.000 saya suka pegang om. Iya, anakku juga pegang tuh 200.000. Coba mata ente, ini nggak pas. Coba teman-teman, matamu itu ya bahasa Indonesia, ya nggak bisa disalahkan itu. Karena mata itu ya mata, bahasa Jawa mata ya mata. Kamu ya mu itu, jadi aku bilang lihat saja sendiri matamu. Nah itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa halusnya lihat saja sendiri matamu. Ya, sama aja. Ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Itu hanya sekedar tekanan ya. Bikin gempar sidang Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan. Tuh saya eja itu. Yang mana sih tangannya nih? Tanganku sampai nggak? Oh nggak sampai ya. Oh ini nih. Nah ini nih ada tulisannya nih pemerasan, ya kan? Ya enggak? Nah, yang nulis siapa? Bukan saya. Saya membacakan. Ada yang mau tapping lagi? Boleh, langsung hilang. Oke, saya bacakan untuk Anda. Tribun News Depok tuh tulisannya Tribun News Depok Sawangan. Persidangan kasus dugaan peredaran produk kosmetik ilegal di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis, mendadak memanas dan menjadi sorotan publik. Dokter kecantikan Richard Lee secara mengejutkan membongkar dugaan pemerasan berkedok uang damai. Ini silakan baca sendiri nih. Baru tadi sore tayang nih. Tuh. Berapa itu? Jumat 14 Agustus 2026 pukul 15.20. Tuh, ya, bukan saya yang nulis ya. Dokter kecantikan Richard Lee secara mengejutkan membongkar dugaan pemerasan berkedok uang damai senilai 200 miliar rupiah yang diduga dilakukan oleh Dr. Samira alias Doktip. Langsung ini. Ya, kalau nggak terima silakan beritanya ini. Kopi pahit. Ya, Kalau aku baca ini apakah salah kopi pahit? ya enggak lah Ya membaca. iya enggak lah. Enggak ada Oke, salah. saya bacakan ya. Aku yo suka meres, tapi meres cucian. Loh, sampean cucian aku beda. Aku ya suka meres, tapi nganu. Suasana sidang yang awalnya membahas agenda pemeriksaan saksi berubah tegang ketika Richard Lee melontarkan pernyataan menohok kepada Doktip yang hadir sebagai saksi pelapor. Dan ngapain ini?
Di hadapan majelis hakim, Richard Lee membeberkan detail pertemuan rahasia yang melibatkan rekan kerjanya. Tuh, 16 Januari, saksi Samira, Dok Tip, 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 mengajak bertemu teman saya bernama Evan di salah satu rumah. Di sana, Evan tidak boleh pegang handphone, kipodo karo atau bah mufid ini. Ya, podo persis ini. Tidak boleh pegang handphone, tidak boleh pegang apa-apa. Kemudian masuk Samira yang meminta uang Rp 200 miliar rupiah. Kalau nggak percaya teman-teman, woco dewe. Nek sampean bilang saya hoax, lihat ini. Lihat, gunakan dengan socamu. Yora pantes tuh yo. Lihat dengan matamu. Ya. Kemudian masuk Samira yang meminta uang 200 miliar. Ngeri. Tanpa basa-basi, Richard langsung mencecar Dok Tip dengan pertanyaan menohok terkait kebenaran angka fantastis tersebut agar kasusnya dihentikan. Wow. Saya panggil temanku dulu Cuan lah. Nah, kalau Cuan mungkin nyambung, kalau sama Bang ini nanti larinya ke apa namanya itu? Malam Mr. G, selamat malam. Malam Cuan. Ya, ini saya bacakan nih yang benar Cuan. Ya Cuan ya. Ya. Saya bacakan yang benar ya. Ya. Yuk. Nah, kalau sama Kopi Pahit tuh ceritanya harus yang ringan-ringan. Kalau sama Anda ya harus ini ya. Warap madang sih ya, mangan sih ya. Oh ya, silakan, jangan sampai lapar Anda ya. Barusan dapat besek. Tanpa basa-basi, Richard langsung mencecar Dok Tip dengan pertanyaan menohok terkait kebenaran angka fantastis tersebut agar kasusnya dihentikan. Tuh, ngeri kan? 200 miliar itu untuk menghentikan, gila. Pertanyaan saya, benar nggak Anda minta dengan teman saya bernama Ivan untuk kasus saya dibubarkan 200 miliar? Benar atau enggak? Tanya Richard Lee. Mendapat tuduhan telak di muka persidangan, Dok Tip langsung merespon dengan nada tinggi dan membantah tegas klaim pemerasan tersebut. Berbohong yang mulia, saya tidak pernah mengajak Ivan bertemu. Garis bawah ini ya teman-teman ya. Saya tidak pernah mengajak Ivan bertemu. Saya tidak pernah mengajak Ivan bertemu. Oke, jawab Dok Tip. Dok Tip berdalih bahwa bukan dirinya yang berinisiatif mengatur pertemuan tersebut. Namun, Richard Lee mengaku telah memegang senjata pamungkas berupa dokumentasi foto untuk membantah serangkaian sangkalan sang saksi. Nih, Richard Lee nggak asal ngomong nih. Nggak asal ngomong. Oke, silahkan kamu bantah. Di sini dia mengatakan, berbohong yang mulia, saya tidak pernah mengajak Ivan bertemu. Cinderella. Ada fotonya yang mulia. Langsung loh Richard Lee. Ada fotonya yang mulia. Hati-hati loh. Anda disumpah loh. Ini pada waktu itu loh. Itu kata Dr. Richard Lee. Ada fotonya. Padahal Samira bilang, bohong itu yang mulia. Saya nggak pernah bertemu. Kemudian bohong. Dok Tip berdalih bahwa bukan dirinya yang berinisiatif mengatur pertemuan tersebut. Namun Richard Lee mengaku telah memegang senjata pamungkas berupa dokumentasi foto yang mematahkan sangkalan sang saksi. Foto. Jangan bohong ya. Ada fotonya. Hati-hati.
Ada fotonya yang mulia. Hati-hati loh, Anda disumpah loh. Ingat ya, Anda disumpah. Ketika didesak kembali mengenai nominal 200 miliar, jawaban Doktip dinilai berbelit-belit dan tidak langsung pada pokok permasalahannya. Loh, sekarang kalau misalnya Ivan menawarkan, ya mana saya tidak tahu gitu loh. Kenapa saya minta 200 miliar gitu loh. Sing nawarkan sopo. Mana ada manusia ditawarin. Cuan, nanti saya tawarin ya. 20.000. 20.000. Bukan 200 miliar tapi 20.000. Ini dia bantah ini. Dia bantah begini. Bukan saya yang mulia. Bukan saya yang inisiatif bertemu. Ivan ketemu. Mau Cuan yang mau bertemu saya. Mau saya yang mau ketemu Cuan. Kalau sudah sepakat, itu ya bertemu namanya. Nggak penting itu. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan di ruang sidang antara kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim memiliki aib dan bukti kuat. Memiliki alibi dan bukti kuat, membuat jalannya persidangan semakin menyita perhatian. Ini kok sampai 900 tuh pada ngapain sampean itu? Coba nih, Ros, kenapa ini sampai 900 tuh? Perdebatan sengit pun tak terhindarkan di ruang sidang antara kedua belah pihak. Memang ya teman-teman lihat ya, itu Samira sampai gini-gini ngomong. Padahal, aduh. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan di ruang sidang antara kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim memiliki alibi dan bukti kuat, membuat jalannya persidangan semakin menyita perhatian publik. Ini keren sekali teman-teman. Ini nggak bisa ngelak lagi. Wong ono foto nih, ada orangnya masih hidup. Sekarang nih, coba nih saya kasih contoh saja. Tiba-tiba Cuan Sherlock saya. Di sini ya Mr. Z gitu ya. Contoh nih, kira-kira menuju ke rumah itu berarti Cuan yang duluan tahu kan? Bukan saya kan? Wong Cuan yang Sherlock saya. Makanya saya ke situ. Ya, ya nggak Cuan? Betul Mr. Z, betul. Nah, sampai di situ saya dibilangin, ingat kamu nggak boleh pakai HP. Kita ngobrol berdua. Artinya ada pertemuan kan keduanya? Ada dong. Nah inilah yang ditanya sama Richard Lee. Apa pembicaraan itu? Ternyata pembicaraan itu terkait dengan uang 200 miliar. Oke, Cuan. Ya. Itu apa tuh kresek-kresek itu Cuan? Uang 200 Ya, miliar? itu bukan. Berkas Cuan. Saya kira uang 200 miliar. Tidak. Ya denger aja Mr. Z. Loh, telingaku itu begini-begini kalau bunyi uang tuh dengar loh. Bitcoin Hati-hati. itu kalau yang Bitcoin lebih aman. Kalau ngomong uang lebih kasar. Ya, karena di sini dong, ini loh. Coba Cuan. Ya, kalau Cuan tuh rada-rada halus. Coba itu Cuan itu juga uang. Coba saya mau tahu kata-kata ini. Dugaan pemerasan. Ini kayaknya yang semalam kita bahas deh. Ini bukan saya yang nulis loh ya. Tuh, Sebetulnya Mr. Z yang kemarin yang Dr. Rica sampaikan itu ujungnya. Itu ujungnya targetnya. Prosesnya itu kan sudah kelihatan dengan cara review ya toh. Nah, ya itu yang Dr. Rica tanyakan itu adalah sebetulnya ujungnya targetnya seperti itu. Gitu. Tapi kan kalau modusnya kan sudah kelihatan kan. Ya kan? Nah, yang Dr. Richard Lee juga kan itu sempat nanyain kan bahwa Anda pernah itu terima uang 800 juta kan
Dari siapa tuh? Betul apa enggak? Tidak dijawab juga kan Mister Ji ya? Oh Betul nggak? iya, 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 Iya kan? iya. Nah, makanya Mm-mm. ini sebetulnya ini tantangan buat para penegak hukum. Jadi harus harus melihat kasus ini itu dari dua dua sisi. Ya, Dr. Richard yang kebetulan jadi terdakwa sama yang pelapor saksi ini harus diaudit, Mister Ji. Itu Hmm, betul-betul adil. hmm, Ya, balik lagi saksi-saksinya juga harus harus diruntut lagi. hmm, Betul-betul harus diinterview ulang saksinya. hmm, Apakah murni kesadaran sendiri karena ya pas waktu kemarin dari PH-nya juga kan bahwa saksi itu yang mendampinginya pun tidak kenal. hmm, Nah, ini PR loh. Ini kan kalau yang disampaikan oleh Dr. Richard yang 200 M itu targetnya, itu ujungnya. hmm, hmm, Ujungnya. Nah, hmm. prosesnya ini harus clear dulu nih. Apakah murni memang ada korban dari konsumen? Korbannya apa? Kan kalau kalau produk itu kan mungkin gatal-gatal, mukanya jadi merah lah, mukanya jadi hitam lah, atau bengkak lah. Kan itu korban. Hmm, Nah, ini korbannya apa? hmm. Jadi masyarakat juga sekarang bingung. Korbannya apa ini? Ya ada korbannya kemarin kok, katanya ada orang hamil, muntah-muntah, hamilnya 2 bulan, tapi muntah-muntah. Itu ngidam. Itu Oh, ngidam. iya, waduh, aduh. Iya, Iya kan? ini di persidangan dia bilang, aku muntah-muntah, waktu itu aku hamil. Ini yang salah dokter Richard, begitu kan dia bilang. Nah, Eh, betul. Nah, justru hmm, kan yang harus yang digali lagi dari Dokter Richard tahu dari temennya Ivan kan harus harus pertanyaan gini, kenapa Anda mau jumpa dengan Ivan? Kenapa Anda pengen jumpa dengan Ivan? Kan tidak kenal. oh ya, Loh iya kan tujuannya hmm, apa? Sekarang pas hmm, Mister J nih, misalkan Mister J itu yang nanti si A ya akan jumpa. Kalau Mister J datang ada tujuan dong. ya Nggak pasti. mungkin nggak dong. Hmm, Nah, ini yang para ahli juga harus harus dihadirkan. hmm. Ya, apalagi ya gelarnya dia dokter, intelektualnya kan bagus. Kalau nggak ada tujuan manfaatnya untuk jumpa, untuk apa, Mister Z? Iya. Ya, teman-teman, tadi kalau Bang Cuan menanyakan korban, ada sih kemarin. Korban satu, dia cerita sendiri loh, ini di fakta persidangan loh, bukan saya yang ngarang-ngarang loh ya. Dia bilang, waktu itu saya sedang hamil, yang mulia. Waktu itu hamil, aku beli obat dari Richard Lee, tapi aku muntah-muntah. Loh, yang bikin hamil kamu siapa? Apa obat itu? Ya kan bukan. Harusnya, ya lucu juga sih kalau dia bilang hamil, muntah-muntah. Ya namanya muntah-muntah itu karena hamil itu. Nah, oke, oke, oke. Nampaknya selain ada 200 miliar itu ternyata disebut juga loh sama sama Dr. Richard Lee terkait ini ada ini transferan 800 800 apa? 800 juta. 800 juta. Nah, Anda mendengarkan itu? Waduh, aku serius-serius malah mau rano biye gini gila. Bolo, teman-teman, itu di sidang kemarin kan ada yang Dr. Richard menyebut ya, angka 800 juta, aku punya buktinya. Itu kalimatnya seperti apa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ada kan? Ini aku punya buktinya, Anda mereview, terus terus dapat transferan 800 juta. Terus kenapa? Coba aku pengen tahu sih. Nggak tahu nih cuan tiba-tiba habis ngomong terus pergi ke Enggak. Halo, Indomaret. Mister J, enggak. Pas tadi ada yang ketok-ketok saya, makanya ke depan dulu tadi, sorry. Oh, pantesan. Depannya Iya, 10 kilo jadi ya lama. iya. Ini loh, Bang Cuan. Aku mau nanya, bener nggak sih ada kata-kata begini? 800 juta. Dari siapa? Terus gitu-gitu loh. Terus apa gitu? Saya lupa. Coba, coba. Mungkin.
Oh, itu yang Dokter Richard yang pas tanyain ya, bahwa yang si yang dari yang owner itu memberikan 800 juta. Ya Hmm, betul nggak seperti itu? terus? Ya, ya pas pas sebelum dijawab apa kan agak agak terdiam dulu. Ya, ya sekarang nggak akan mungkin ngaku lah, Mister Ji. Itu kalau ngaku kan penjara penuh. Oh, tapi kan Richard Lee ada buktinya dia bilang. Lah iya, nah makanya itu kan ya ini kan PR buat para penegak hukum dong. Jadi kan ini kan kasus yang berbeda lagi. Tinggal dari yang owner memberikan 800 jutanya, dia mau angkat nggak permasalahan ini? Hmm, Harusnya sih angkat ya, betul nggak? Yang oke. memberikan uang ini tuh harus harus angkat, harus lapor, Mister Ji. Oke, oke. Ini ada yang tapping di sini saya baca ini. BCTL. Bukti TF-nya ada Mister Z. Mana saya cek di HP ku ya, ada nggak? Nggak ada di HP saya. Jangan fitnah begitu BTCL. Coba kita tanya Malam nih, Dokter dok. Janet, ada Dokter Janet tuh disapa dulu. Nah, kita sapa dulu. Halo, Dokter Janet. Malam, Mister Si. Malam, Kak Cuan. Kak Kopi, selamat malam. Mama Ahil, selamat malam. Semuanya selamat malam. Dilanjut, Bang Mister Si. Enggak, saya mau ngomong begini, Dokter Janet. Halo, Dokter Janet. Siap, siap, siap. Aku padamu, Dokter Janet. Dokter Janet, ini langsung saja to the point. Siap, Mister Si. Di sidang kemarin, Tidak kosong, ya. Ya, gimana? di sidang kemarin katanya ada Dokter Richard menyebut angka 800 juta. Setelah itu dia punya buktinya. Apa yang Anda lihat? Silakan. Kalau yang 800 juta itu kan memang itu yang pernah disampaikan oleh Kim ya. Ya, ketika Kim sama Doktif ini pecah, Kim kan buka suara begitu bahwa selama ini owner-owner itu ya memang ada kerjasama gitu dengan entah kerjasama atau seperti apa ya saya kurang tahu begitu untuk ya istilahnya itu kan dia mempromosikan Helwa ataupun mempromosikan produk lain begitu. Helwa kan memang minta di up produknya, dipuji-puji lah begitu. Karena kan namanya sempat rusak gara-gara kasus yang dia menjual produk berhaki, berhidroquinon. Iya, terus kemudian dia minta supaya Doktip untuk memuji-muji produk dia gitu. Nah, itu kan 800 juta itu dibayar 2 kali. Yang pertama 500, kemudian sisanya 300. Wah, Itu kan pernah ada di-share itu apa namanya? Bukti transfernya, cuman ya tetap namanya tetap ditutup gitu. Malam juga Bang Yoga. Kim buat. Demikian juga yang si Cindy siapa itu? Cindy Samuel itu kan hidroquinonnya sampai 7. Itu ditemukan oleh Dokter Grand begitu. Nah digayung sambut sama dokter detektif, tapi kayaknya apa tuh namanya si Cindy bayarlah ke Doktif. Makanya sempat ada VT bareng antara Cindy dengan Doktif. Cindy kelepasan ngomong, enggak tuh aku enggak merasa diperas, ups gitu. oh, nggak merasa diperas tapi terasa gitu ya, terasa. Rasa bayar begitu. Ya, terasa membayar. Oke, oke, oke. Itu uang apa sebenarnya itu? Ada Prof Emran. Prof Emran naik Prof Emran. Wah, kalau sudah ada perintah begitu ya kita. Tapi belum ada permintaan nih, Dokter Janet. Mister Ji, Enggak Dokter Janet minta izin ditarik turun aja dulu ya. naik Mas Izin Si. turun dulu saya. Mau makan Oh dulu. iya, iya, Izin turun. iya. Ada apa?
Ada yang transfer langsung turun. Waduh, gimana nih? Oke lah, Dokter Janet. Itu uang apa sebenarnya? Antara lainnya ya uang tutup mulut supaya nggak mereview-review produknya mereka. Dan Oke, sebagian juga endorse untuk menaikkan produk-produk mereka kan begitu. oke, Dokter Janet. Ini bukan saya ya, Dokter Janet ya. Ini dari sini ya, Dokter Janet. Lihat dulu, Dokter Janet. Nih, ini bukan saya yang menulisnya, Dokter Janet. Kalau tadi katakan Iya, bahwa iya. Dokter Janet bilang uang tutup mulut, di sini justru ini ada bongkar dugaan pemerasan. Nampaknya ini sudah cenderung ke situ, Dokter Janet. Nah, beda lagi dengan kasusnya DRL. Hmm, Begitu. Nah, DRL itu yang advokat HP itu sebenarnya ingin ke rumah pasien ada yang sakit. Jadi kasusnya DRL itu beda. Kalau DRL itu kan ya seperti dokter Risa Gladys lah dimintain uang. Kalau dokter Risa Gladys kan dimintain uang 20 miliar. Nah, dokter Richard Lee ini dimintain 200 miliar. Nah, si HP ini, Pak HP ini ingin mempertemukan mereka berdua supaya mendamaikan begitu. Tapi si dokternya bilang nggak mau. Dia maunya ketemu sama orang yang namanya Pak Ivan. Nah, Pak Ivan itu ya temannya dokter Richard Lee, temannya Pak HP. Itu. oh, jadi menggunakan jembatan itu ya? Ya. Ah, terus lanjut. Nah, itu waktu itu dokter Richard Lee cerita nggak sama kita waktu kita ketemu beliau ya? Lanjut, lanjut. Terus ceritanya seperti apa? Itu jadi nggak? Enggak lah, enggak mau lah dokter Richard Lee. Permintaannya gimana permintaannya? Ya intinya si Ivan itu diminta ketemu sama si Topeng, menemui di mana begitu, datang terus ayo nggak boleh bawa HP gini-gini kan, terus Oh, bawa ke ruangan gitu. hmm. Tuh, ya itulah ngomongnya kalau dia mau damai, dia minta 200 miliar gitu. Masya Allah, Hmm. betul itu. Nah, terus si Ivan pulang kan, gitu. Si Ivan pulang balik nemui Richard Lee. Itu, aku Hmm. malas ngomong katanya gitu si Ivannya. Males aku gitu. Nah, kenapa? Orangnya nggak masuk akal. Tuh, mintanya Ivan dua ngomong begitu. Ivan ngomong Iya, begitu ke Richard Lee. iya, mintanya 200 M. Oh, Tuh, makanya yang dikeluarkan kan tadinya 50, terus hmm. mendadak 200 M kan. Hmm. 200 M kan, katanya dia minta 200 M itu untuk ganti kerugian masyarakat, kan begitu. Dia keluarganya. Alasannya. Heeh. Terus masyarakatnya tuh masyarakat di wilayah mana? Yang dia sendiri aja nggak punya datanya kan sampai sekarang. Masyarakat mana yang mereka dirugikan? Berarti untuk dia dong. Nah iyalah, Weh, enak bener tuh kalau dikasih tuh. nah iya ya. Emang Memangnya tinggal gunting koran apa uang kayak gitu? loh. Gunting-gunting koran aja capek yang ngegunting. Waduh. Ya terus itu tahu nggak itu Bepom itu kira-kira ini kalau sudah begini nih. Bepom yang nggak tahu lah. Itu kan ya kalau saya begitu kan bukan urusannya Bepom ya. Ya tapi kan mereview-review itu kan nggak boleh, kan hanya Bepom yang boleh katanya.
Ya itulah ketegasan BPOM kan nggak ada. Hmm. BPOM sejak awal waktu awal Januari kan dia sudah mengatakan apakah ini Desember kalau nggak salah ya, apakah ini ada motif-motif ekonomi kan begitu. BPOM-nya Iya kan sudah betul. menduga. Iya betul. Mm-mm. Oh, Jadi BPOM-nya sudah tahu, sudah sejak awal sudah iya. menduga. Tapi Dan kan akhirnya nggak ada tindakan dari BPOM. Oke, oke, oke. Oke, aku ingin ini ada tappingan bagus sekali. Bagus sekali ini tappingannya. Tunggu dulu ya tappingan ini. Tak baca dulu tappingannya nih. Saya kalau ada tappingan yang bagus begini tuh saya senang sekali tuh. Tappingannya tuh bagus nih. Tunggu dulu. Dari Biggie and Brooklyn. Kan ada buktinya. Dia ngomong 200 miliar. Ada memang ya? Buktinya apa ya ini ya teman-teman ya? Lu dokter Janet ning di malah gak ono gila. Aku nek ora ono dokter Janet langsung ngeluh sih aku. Lu sampai ning di dokter Janet lu piye to ki wong dokter Janet digondol. Maaf, tadi ada telepon masuk. Ada pasien sakit, Mas Resi, saya mau kunjungan ke rumah pasien. Oh, gitu. Siap-siap, lanjut. Saya sembari persiapan obat-obatnya. Oke, 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 oke. Oke, teman-teman hati-hati ya kalau tapping ya. Langsung blokir soalnya sini. Pokoknya aku nggak suka tak blokir, nggak masalah. Laporkan aja ke Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Boleh. Sebenarnya buat Mbak Teti itu ya, apa? Kalau dibilang Dr. Reza Gladys nggak punya bukti untuk tuduhan itu, buktinya sudah lengkap. Jadi CCTV sudah ada, iya kan? Ada suaranya, kan begitu. Ada Oh, suaranya, terekam oleh CCTV itu. yang Atobah Mufid. Iya. Yang minta 20 miliar itu. Allah, Allah. Ada itu buktinya, cuman Oh, mungkin ya bukti. Dokter Reza udah inilah ya, nggak mau ini udah capek perusahaan dengan polisi lah mungkin dia ya, jadi Oh, ya, habis menang dari NM dia nggak mempermasalahkan itu. oh, tapi rupanya diulangi lagi sehingga Iya, nah itu gimana, Mas Resi? ya itu tidak akan hilang karena kalau dia punya bukti-bukti laporkan aja. Kalau saran saya sih laporkan aja. Orang-orang model begini ini kalau nggak dilaporkan ya ini buktinya ada ya laporkan. Untuk apa juga orang-orang begini yang ada di dunia ini kayaknya nggak ada gunanya deh. Itu bagi saya sendiri ya teman-teman ya, nggak ada kepentingan apa-apa ya. Saya bukan pemakai skincare, saya bukan jualan skincare, saya bukan dokter. Tapi kalau sudah memeras-memeras begini itu sudah penyakit itu. Ya untuk apa ya harus dilaporkan. Memang harus dilaporkan. Dan polisi yang menerima ya harus disamakan. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada diskriminasi. Sama persis. Kan nggak ada bukti rekamannya, Mas Resi, yang untuk dokter. Bahkan ada bukti rekamannya. Kalau ada Dokter Reza Gladys. Wah, iya harus dilaporkan itu, harus dilaporkan itu. Saya Kalau akan Dokter Charlie kan nggak ngerekam, karena sih dia juga nggak berpikir begitu, nggak berpikir. Kalau Dokter Mufid kan kebetulan dia beruntung karena ada CCTV dan CCTV-nya bisa merekam suara. itu keren tuh. Itu sudah percobaan pemerasan itu namanya itu. Itu harus dilaporkan itu, bukti lengkap kok. Wah, betul itu. Wah, parah itu. Tapi ya Dokter Rezanya kan nggak sekuat sama seperti Dokter Charlie. Dokter Reza Gladys kan orangnya agak lemah. Iya, buktinya kan artinya begini. Itulah membuktikan bahwa perbuatan orang-orang seperti itu dilakukan terus-menerus seperti salah satu contoh. Ada kata-kata begini Dokter Janet, mohon maaf nih. Ayo masuk sini, tapi nggak boleh bawa HP. Nah, itu juga sesuatu banget kan. Kalimat tidak boleh bawa HP itu meskipun tidak diucapkan dengan kekerasan atau kasar,
Tapi itu intimidatif. Jadi Doktip ini belajar dari kasusnya Dr. Reza Gladys. Oh, Waktu itu si Doktip dari tempat prakteknya mengajak si Dr. Mufid ini ke Starbucks, sebuah kafe. oh, Karena di situ ada CCTV-nya bisa merekam. Nah, itu pengalaman di situ. Jadi kalau yang dengan Dr. Richard Lee, dia nggak ketemunya di kafe, dia ketemunya di rumah. ya, rumahnya siapa? Itu nggak tahu, Dr. Richard Lee nggak ngomong rumahnya siapa. Tapi ada fotonya katanya. Ya meskipun foto itu kan Nggak tahu petunjuk. ya, apa namanya topeng maunya sampean. Nggak tahu ya, apa namanya ada foto apa enggak, saya nggak tahu. Kenapa Anda bilangin saya topeng monyet? Bukan Mr. C maksudnya. Hmm. Tadi bilangnya Mr. Z topeng monyet. Oh ternyata baca ini ya ada tappingan ya. Ada Ria Patria para ownership skincare yang merasa dirugikan dengan upaya pemerasan oleh Doktip harus bersatu untuk melapor. Rata-rata orang malu. Coba nih, coba kasih tahu Mr. Z, datanya tersimpan, terrahasia, rapi. Hanya Mr. Z yang tahu. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya akan eh, melaporkan. Karena ini kalau nggak dilaporkan, ini akan terjadi terus-menerus dan makin naik. Ini kalau dari 20 lipatannya luar biasa tuh. Dari 20 miliar ke 200 M, nanti ke ada 2 triliun. Nah, habis itu apalagi kalau habis triliun ya lupa aku. Habis begono lagi itu terlalu banyak nih. Sudah mulai aneh-aneh ini modelnya ini. Dia tidak memiliki kapasitas, dia tidak memiliki surat dari BPOM untuk mendapatkan uang begitu, tapi kok Mr. Z kalau Ivan yang mengajak ketemu duluan gimana loh? Persoalan ketemu atau nggak ketemu itu yang penting bertemu. Saya ketemu pacar saya di rumahnya pacar saya atau di rumahku sama aja. Objeknya adalah apa yang kita omongkan. Apa yang kita bicarakan itu objeknya, bukan pertemuan-pertemuannya, bukan. Apa yang kita bicarakan. Ternyata yang dibicarakan adalah permintaan uang sebesar 200 miliar. 200 miliar itu keluar dari mulut siapa? Itu masalahnya. Begitu ya Bas Tommy. Katanya ada masyarakat yang DM, WA, mengadukan. Giliran ditanya, ada datanya enggak? Enggak ada. Gimana itu misteri? Kalau nggak ada ya itu namanya manipulatif. Atas nama masyarakat. Masyarakatnya yang mana? Sini aku lihat. Nggak ada. Berarti masyarakat goib. Ya, masyarakat goib. Oke, ya. Si Puput nongol tuh. Nggak apa-apa, nanti saya blokir. Ayo tapping kalau berani. Kalau enggak ya rekam saja. Nanti kalau ada yang kira-kira sakit, ya enggak, yang jelas enggak akan ini karena ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam berita ini. Sampai bisa dikatakan dugaan pemerasan itu karena ini fakta. Ini fakta di persidangan. Namaku Puput. Iya bukan Puput yang ini. Kalau Puput ini saya tahu. Puput yang itu yang semalam tuh. Yang menjuluki dia dokter detektif siapa? Ya, aku nggak tahu. Pertanyaan Mr. Z ke advokat kemarin bisa ngejebak dia. Udah saya sampaikan. Sebelum ditanyakan bahkan saya sudah ngomong sama teman-teman. Teman-teman, ini pertanyaan saya ya. Saya titipkan ke sana ya. Coba disampaikan apa enggak. Toh ternyata habis begitu saya ini langsung disampaikan.
Langsung sudah. Simple sebenarnya. Ini untuk membuktikan apakah benar di atas nama masyarakat atau memang nafsu kedengkiannya. Ya ternyata benar. Kalau atas nama masyarakat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000, 2000, 3000 itu ada datanya semua. Ya kan? Tapi kalau hanya omon-omon ada tapi nggak tahu, ya kan? Kalau masyarakat itu kayak ini teman-teman semua ini ada 300 sekian, ini ada namanya semua, itu namanya netizen, ada semua. Terdata, apalagi sudah mengatasnamakan sebagai edukator. Kalau mengatasnamakan edukator, buka hotline katakanlah gitu, kenapa tidak didatakan?